podcast Youth Siloam, jiwa mudaku untuk Tuhanku. Oke, aku dulu bentar. Oh iya. Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat teman-teman yang berada di kota lain yang tidak ada di Salatiga, baik di Semarang, baik di Bekasi ataupun di Cikampek. Kami mengucapkan selamat datang di podcast ini. Yang sudah mengeklik di Youth Siloam berarti Anda sudah mengeklik untuk melihat kami. Untuk judul mungkin sudah ada di atas ya. Nah nanti karena ini baru podcast pertama, jelas sekali bahwa terlihat dari muka saya sangat grogi nih. Nih kata-kata saya aja belibet. Oke, tanpa berpikir panjang lebar pada malam hari ini. Tapi kita nggak tahu ya kalian tuh nontonnya tuh di siang hari, malam hari atau pagi hari, atau bahkan kalian ketika bangun tidur kalian nyetel podcast ini ya. Keren aja sih kalian bisa nyetel podcast ini karena aku juga gak sadar kenapa aku bisa jadi MC di sini, aku juga gak sadar gitu. Oke, pada kesempatan kali ini aku bersama dua orang narasumber yang sangat baru aku kenal sekitar 4 bulan yang lalu. 4, 5, 6, 7 bulan yang lalu. Aku mengenal mereka itu ketika aku datang ke gereja. Itu posisi saya lagi naik motor, tiba-tiba dia datang. Das. Nah, kok ini kembar ternyata ya? Ternyata aku kira dia masa laluku, ternyata bukan. Karena dulu aku juga punya masa lalu dan orangnya juga kembar. Oke, tanpa berbasa-basi, daripada ini podcast lari ke sana kemari, kita sampaikan selamat datang untuk Jay dan Joy. Gimana, deg-degan nggak pada malam hari ini? Banget. Deg-degan ya? Kamu menyangka nggak bahwa aku MC-nya di sini? Udah nyangka karena udah dikasih tau sama Kak Yoel sih. Padahal ya sebenarnya Kak Yoel tuh ya, untuk yang belum tahu, Kak Yoel itu adalah editor kami, editor dari apa GPDI Siloam. Bukan GPDI Siloam, Youth Pemuda yang ada di Salatiga. Jadi dia nanti yang akan mengedit video ini dari kamera dan lain-lain, nanti dialah intinya. Nah, sebenarnya saya datang ke sini itu tidak ada briefing teman-teman. Jadi benar Saya juga. Tapi kami yakin dengan kekuatan Tuhan Yesus kita mampu melewati podcast ini. Amin. Amin. Oke. Oke, pada malam hari ini saya mau tanya-tanya aja tentang kehidupan kalian. Mungkin kalian itu sebelum itu saya mau tanya dulu nama panjang kalian dari satu persatu, dari kamu aja dulu. Siapa aku? Kamu siapa? Halo semuanya. Kita santai aja di sini ya. Oh ya, oke. Halo semuanya, nama aku Joycelyn Marjan Simanjuntak, biasa dipanggil Joy. Dan sekarang aku gerejanya di GPD Siloam dan bergabung di salah satu wadah yaitu Youth Siloam. Kalau aku Itu baru pertama kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jinet Marjan Simanjuntak. Aku juga berasal dari GPD Siloam dan bergabung dalam wadah Youth Siloam juga. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama bergabung di Youth Siloam? Dari bulan apa? Dari tahun berapa? Dari September. Kita tuh termasuk baru ya dari bulan Agustus. Agustus akhir. September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. udah 9 bulan. Udah 9 bulan. Oh, berarti yang 7 bulan salah teman-teman. Oh, Jadi iya. 9 bulan ya. Iya, 9 Jadi saya sudah mengenal mereka 9 bulan dan entah kenapa kok aku dari pertama melihat mereka kok gak pernah bisa menghafal karena mereka kembar teman-teman. Oke, sudah 9 bulan bergabung di Youth Siloam. Bagaimana perasaannya ketika ketika kalian bergabung di wadah Youth Siloam itu apa sih? Kesan pesannya? Seneng sih karena aku akhirnya nemuin lingkungan yang positif. Maksudnya lingkungan yang apa ya? Yang gak toksik gitu dalam pikiran aku gitu. Jadi kayak aku juga merasa bertumbuh sih di Youth Siloam karena juga kakak-kakaknya, teman-temannya juga ya sama-sama saling membantu gitu, nggak yang bisa gitu, nggak yang toksik gitu, nggak yang meracuni pikiran aku. Oke, kalau dari Joy? Kalau dari aku, kesan aku sama 9 bulan di Youth Siloam, aku ngerasa aku happy banget karena akhirnya aku kenal sama orang-orang yang ternyata tuh hebat-hebat. Terus udah gitu kayak ngebawa pikiran aku juga lebih positif, benar kata Janet tadi. Dan apa ya, lebih ke jangan dipikirin apa yang udah lalu gitu loh. Kalau ada salah satu kakak yang ngomong kayak gitu, jadi kayak let it flow aja, kayak jalanin aja yang udah di sini. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung yang Joy mana, yang Jen mana, jadi sama teman-teman, saya juga pertamanya bingung, ini yang mana sih Joy, yang mana sih Jen. Jadi kalau bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana mereka sangat-sangat mirip ya. Tapi ada satu hal yang membuat mereka bisa gampang dikasih tahu adalah ada bintik di sini nih. Iya. Nah, kalau di sini namanya Joy, kalau tidak ada namanya Jen. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kenalan,
Nomor HP-nya di sini ya? Enggak, Oh, nggak ada. privasi Oke, nggak boleh kena. Kalau IG boleh IG? Oh, boleh. IG-nya? IG Jangan di sini lupa ya? follow. IG aku juga dong, siapa tahu. Tipis-tipis. Asik. Oke, mau kita perpanjang atau kita perpendek aja? Panjang dulu ya. Panjang. Oke, sebelumnya untuk Joy sama Jen itu hidup di Salatiga itu asli orang Salatiga atau enggak sih? Oke, kalau kita berdua sih kebetulan kita bukan asli Salatiga, kita dari Jakarta dan tepatnya di Jakarta Selatan, dan aku di sini juga untuk kuliah, untuk memulai hidup yang baru dan untuk meninggalkan kesan yang lama juga gitu. Kalau boleh tahu kuliah di sini, kuliah di mana ya? Di Universitas Kristen Satya Wacana. Oh, Kristen banget berarti Satya ya. Wacana. Saya juga di Kristen Satya Wacana. Oke. Tapi tidak usah dibilang-bilang lah ya. Oke. Teman-teman ini dari Jakarta Selatan, tapi kalau saya dengar-dengar tadi ada nama Simanjuntak. Berarti asalnya Batak berarti ya? Iya. Kita Itu papa atau mama? Papa. Papa. Ya, enggak sih. Sebenarnya papa juga enggak, dari nenek aku, dari opung aku tuh lahir udah pada di Jakarta semua. Tapi kayak ada bawa ada marga bawa- aja. Oh, opung. Iya. Opung Luhut buat. Enggak. Enggak. kejauhan dong opung Luhut. Enggak ke jalan. Opung Hotman. Oke, langsung aja pada malam hari ini ada mau tanya-tanya tentang bagaimana Oke, kita mau kasih tahu temanya dulu. Tema pada podcast kali ini adalah Glorious Purpose. Nah, atau yang teman-teman misalnya nggak paham bahasa Inggris, Glorious Purpose, Glorious Purpose, Glorious Glorious Purpose. Purpose, Purpose. Glorious Purpose. Nah, itu adalah tujuan mulia, teman-teman. Jadi saya mau tanya sama Jen sama Joy, menurut kalian Glorious Purpose, nggak usah Inggris ya, Inggris nggak usah. Indonesia aja ya. Susah, Iya. ya, susah. Menurut kalian tujuan mulia itu apa sih? Tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu dimana kita hidup kan pasti punya tujuan. Tujuannya itu pasti yang positif dong, nggak mungkin yang negatif, dan itu juga harus berdampak ke sekitar kita juga, dan sebelum berdampak ke sekitar kita juga itu juga harus tertanam gitu loh dalam diri kita, kalau kita sadar kita punya tujuan yang mulia. Itu kan dari Joy. Iya. Kalau dari Jen? Kalau dari aku tujuan yang mulia itu adalah kayak sebenarnya sama sih kayak Joy, kurang lebih kayak karena kita hidup tuh nggak mungkin tanpa tujuan. Pasti Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Nah, kan ada dua pilihan, kamu mau tujuan yang mulia atau tujuan yang tidak mulia gitu. Nah, tergantung kita milihnya ke depannya gimana gitu. Kak, kita menjalani hidup, kita mau ke tujuan mulia atau ke yang tidak mulia. Kayak hampir sama ya jawabannya. Atau karena Kembar. Chemistry. Chemistry. Iya sih. Kalau kembar biasanya chemistry-nya dapat. Oke. Kalau menurut saya, saya jawab juga gak? Jawab Oh, juga. boleh. Kita Tanya deh please. Saya harusnya di sini. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut kalian, menurut pandangan kalian, cara untuk mencapai tujuan mulia itu bagaimana? Cara mendapat tujuan yang mulia itu menurut aku cara mendapat tujuan yang mulia itu dari dalam diri kita sendiri sih, Kak. Maksudnya caranya itu ya kita harus dekat sama Tuhan juga, kita harus punya pikiran yang positif juga, kita harus punya lingkungan teman-teman yang positif juga. Jadi menurut aku tuh teman-teman pergaulan itu adalah pengaruh untuk kehidupan kita ke depannya. Maksudnya kita untuk mencapai tujuan yang mulia itu kita butuh teman-teman yang positif juga gitu kan. Gak mungkin kita punya teman-teman yang negatif, nanti kita jadi ketularan dong, jadi terpengaruh gitu. Jadi kayak apa ya, itu sih Kak menurut aku. Ya karena ada tertulis ya, pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan yang baik. Ya itu. Itu kalau dari Jen, kalau dari Joy. Kalau dari aku tadi apa pertanyaannya? Saya ulang ya. Oh ya. Menurut pandangan kalian, cara untuk mencapai tujuan mulia itu bagaimana sih? Oh, cara mencapai tujuan yang mulia nggak mungkin kan kita kayak cuman diem aja ikutin proses. Pasti kita juga butuh gerak. Terus kita juga butuh ya bergerak gitulah untuk mencapai tujuan itu. Gimana caranya biar kita tuh harus mencapai tujuan itu kan. Dan sama kayak Jana tadi juga gitu, kita butuh teman-teman yang positif, terus teman-teman yang ada sama kita kalau kita tuh lagi ada jalan yang salah, ada teman-teman yang nasehatin. Itu tuh menurutku pergaulan juga bergantung banget sama bagaimana jalannya kita untuk menuju tujuan yang mulia. Karena
gimana itu tadi aku juga lari ke Salatiga gitu kan, itu juga aku menghindari atau menjauhi lebih tepatnya kayak orang-orang yang membuat aku tuh jauh dari Tuhan gitu loh. Jadi karena iya sih lebih tepatnya kayak gitu juga, dan puji Tuhannya pas aku udah di sini ngedapat teman-teman gereja, teman-teman kuliah, teman-teman rumah yang arahnya tujuannya tuh sama gitu. Oke, berarti secara nggak sadar di masa lalumu yang ketika kamu ada di Jakarta, secara nggak sadar kamu belum dapat tujuan mulia itu ya? Iya. Jadi mungkin ketika kamu di sini kamu ingin mencapai tujuan mulia itu? Iya kan, tujuan yang mulia itu kan bukan sekadar hanya untuk Tuhan ya teman-teman. Kayak menurutku aku kuliah dengan benar, terus habis itu aku kuliah yang yang lurus-lurus aja, itu menurutku itu juga tujuan aku. Dan itu ya gimana cara aku untuk meraih tujuan aku, ya itu yang tadi. Kalau di Jen? Sama sih kan, untuk meraih tujuan yang mulia. Kalau aku untuk meraih tujuan yang mulia adalah aku dekat dengan Tuhan. Karena kalau misalnya kita nggak dekat sama Tuhan, kita juga nggak bisa untuk mencapai tujuan yang kita mau, Kak. Gitu sih. Oke, saya mau tanya agak sedikit melenceng nggak? Iya. Pertumbuhan iman kalian ketika kalian masih berada di Jakarta dengan di Salatiga itu apakah stagnan atau naik atau turun? Karena tujuan mulia yang kalian tadi bicarakan adalah saya mau keluar dari Jakarta untuk mengimpress diri saya, biar karena pergaulan di sana kan katanya kan buruk ya. Untuk pergaulan yang kalian bilang tadi. Nah, ketika kalian datang ke sini menjadi baik. Nah, apa itu? Menurut aku sih iman aku sangat amat upgrade ketika aku ada di Salatiga. Dulu tuh, maaf ini melenceng dikit. Dulu tuh aku melayani itu karena ada di roster gitu. Jadi kayak gue melayani karena gue ada di roster, bukan karena iman aku gitu, Kak. Jadi kayak semenjak di sini tuh aku baru tahu arti pelayanan sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya dulu kita juga pelayanan tuh ya karena emang ada di roster aja, makanya kita pelayanan. Tapi sekarang tuh mindset aku tuh berubah, terus kayak iman aku tuh jadi kayak iya ya, pelayanan yang bener tuh kayak gini, nggak yang kayak dulu kayak kamu dulu ngapain sih Jen, kayak pelayanan tuh cuman karena roster doang kan bisa ditolak gitu sebenarnya kan. Cuman kan kita ngejalaninnya karena kita nggak enak sama pendetanya dulu. Tapi kan sekarang kan aku ngerasa aku sekarang melayani itu karena iman aku sendiri, karena kepercayaan aku kepada Tuhan. Buat teman-teman yang nggak tahu, roster tuh apa sih Jen tadi? Roster tuh kayak kata ibadah. Bukan, roster tuh kayak gini loh, Kak. Kayak gimana? Jelasin aja Pak. Minggu pertama yang bass ini, yang tamborin ini, yang singer ini gitu. Terus yang kayak biasa dikirim aja di gereja, itu namanya roster kalau di tempat aku. Oh, kayak itu apa? Jadwal pelayan. Iya, roster. jadwal. Iya. Tapi bukannya ketika melayani kan tidak ada imbal balik kan dari gereja. Jadi nggak ada. ketika kita melayani ya kita benar-benar pure melayani. Iya. Karena banyak sekali di luar sana buat karena kita basicnya GBDI ya teman-teman ya. Kita kan GPDI Siloam harga mati. jadi GBDI. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu GBDI itu mengatasnamakan pelayanan itu adalah segalanya. Jadi buat teman-teman yang mau punya skill apapun, mau skill kalian jelek banget, mau skill kalian bagus banget, tapi kalau kalian punya basic buat melayani dan tanpa kalian meminta imbalan apapun, kalian akan mendapatkan hal itu. Karena apa? Pelayanan adalah hal yang dimana kita ketika melayani upah kita tuh bukan di dunia teman-teman, upah kita ada di surga. Tapi makanya dari itu ketika kita melayani, lama kelamaan nanti upahmu ada di surga sendiri. Makanya jadi kalau jangan cepet-cepet lah pulang, nanti aja pulangnya gitu. Oke, pada kesempatan hari ini kita mau break terlebih dahulu karena mau ada briefingan lagi. Tetap stay di podcast Youth Siloam. Check it out. Bye-bye. Oke, selamat datang kembali di podcast Youth Siloam. Jiwa mudaku untuk Tuhanku. Udah pada paham? Udah pada tahu ya? Oke, kita bareng-bareng ya biar kamu juga bisa ngikutin. Nah, di rumah mungkin bisa ngikutin, tapi yang ngikutin kenapa ya? Ikutin aja lah. Oke ya. Kalau aku bilang podcast Youth Siloam, terus kalian jawab jiwa mudaku untuk Tuhanku. Gerakannya gimana? Tadi kan aku belum punya gerakan nih. Aduh, jiwa mudaku untuk Tuhanku. Oke, kita ulangi ya. Oke. Podcast Youth Siloam, jiwa mudaku untuk Tuhanku. Akhirnya berhasil. Iya, akhirnya Tadi kan kita di berhasil. pertama-tama kan derdek semua ya. Iya, Karena kita deg-degan. pertama kali datang ke tempat ini. Kok tiba-tiba di depan kita ada apa ini?
Ini apa namanya? Yuel apa namanya? Nastar. Kostengel? Enggak. Bukan ya? Putri salju. Bukan. Enggak, nastar. Nastar. Iya. Ini nastar ini dari mana nih tempatnya? DNI. Ya kalian bisa cek di sini. IG-nya di sini nih. Ya, Dan nomor jadi telepon editor di nanti di sini nih. Di sini IG di sini, video Nomor sini, telepon video sini, video sini. Oke, kita mungkin bisa coba ya. Oh ya, boleh. Ini aku cobanya beneran loh, guys. Yang aku juga aku pengen ini deh. Wow. Ini bentar lagi kayak udah. Ini sumpah enak sih. Ini enak. Enak enggak? Sorry guys. Ditelan dulu Joy. Kok kakak tahu dia Joy? Karena kan udah ada Thailandnya di sini Joy. Kalau Jen tuh di sini. Gimana ini aku gak bohong, ini enak. Di gereja lamaku waktu itu ada yang jualan ini tiap lebaran, tiap Natal. Rasanya persis banget dan enak banget. Enak banget beneran. Berarti enak guys. Jangan lupa dibeli. IG-nya di sini. Di sini aja ke tengah-tengah please. Di sini. Nah, di sini. Pindah sini. Pindah sini. Jadi biar Pindah ke editornya. sana. Kalau mau minum dulu. Oke. Oke. Kita mau langsung pertanyaan selanjutnya atau mau bahas lain dulu? Atau kalian mau tanya-tanya lah gantian gitu dengan aku aja. Kak Vino gimana house life in Salatiga? Dari kecil kan di Salatiga. Gimana pandangan kakak di Salatiga? Jadi sekarang jadi aku ya. Oke, Salatiga. Karena mungkin aku dulu pernah magang di Jakarta, jadi tahu bagaimana tingkat intensitas Jakarta sama Salatiga. Ya walaupun cuma 4 bulan aku di sana, 3 atau 4 bulan, tapi bagaimana aku mengerti bagaimana Salatiga itu adalah kota yang begitu tenang. Makanya jadi orang-orang bilang Salatiga itu apa ya? Tempat untuk menghabiskan masa tua. Iya kan? Pensiun. Ada yang pernah bilang itu kan? Papaku. Dia udah mau di sini, dia udah TW dia. Karena bener guys. Benar. Jadi ceritanya aku dulu magang di suatu apa? Bukan Media TV, Media TV. Namanya adalah. Gak mau flexing saya nanti. Jadi ketika saya berada di magang itu memang jauh banget sama yang keadaan di sana tuh jauh banget sama keadaan di sini. Dari lalu lintasnya, dari sisi ekonominya, terus dari apapun juga jauh sekali. Kamu tahu itu gak sih? Teman-teman yang di Jakarta pasti juga udah tahu deh. Bagaimana orang-orang yang ketika naik motor, naik mobil gak pada mau ngalah, sumpah. Sumpah itu aku merasakan deh. Aku tuh pertama kali di Salatiga tuh kaget, kayak orang-orang kok Kaget pada kan? baik banget, gak ada yang ngeklakson, gak ada yang nyelip lampu merah tuh gak ada. Di sini baru hijau aja tuh, ya orang pelan-pelan jalannya. Di sana baru lampu hijau langsung langsung kayak Jangan kayak kan baru lampu emosional hijau, gitu. baru lampu oranye aja tuh kayak langsung tin. Apa nggak berisik gitu kan? Itu real banget sih. Iya kan, Karena Kak? itu loh kayak kan aku jam 7 kan berangkat, jam 8 berangkat nih. Macet kan. Itu kalau aku gak dengerin pakai headset udah pudek aku cuma dan apa ya, lalu lintas itu kayak aku masuk kan ada yang di sini nih mau minta masuk nih, jadi orang-orang tuh nggak pada ngasih, dan aku juga sudah berapa bulan, 2 bulan lah ya aku nggak mau ngasih lah karena kan juga terbatas waktu tuh, bodo amat nih. Nah itu jadi makanya intensitas dari kemacetan juga berpengaruh, karena di Salatiga kan juga yang tadi kalian bilang kan dari Joy sama Jen. Joy sama Jen bilang tadi bahwa di sini tuh ya tenang karena mungkin kotanya kecil sih, jadi kamu kalau muter-muter di Salatiga itu cuma butuh waktu 40 menitan lah, kamu bisa memutar di Salatiga. Kalau di Jakarta berapa hari kamu muter-muter tuh? Karena di Jakarta kan ada Jaksel, Jakbar, Jakpus, Jaktim, udah. Bintaro aja, Bintaro sektor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bintaro sektor 2 aja kayak setara sama Salatiga deh. Itu cuma Bintaro doang. Kakak Bintaro sektor 2 di mana? Aku Bintaro sektor kalau enggak 79. Oh, Ada kan? Emerald. Pokoknya ada gereja gede kecil di belakang GKI. Itu enggak apa ya ngomong ya, enggak apa ya, karena Kakak di ini dong, di apa? Di dekat Bintaro Plaza, Pembangunan Jaya. intinya yang gang kecil itu. Oh iya, GPD Sejahtera. Iya itu. Kasih. Aku di situ. Enggak, teman kau yang di situ. Berarti itu Bintaro sektor berapa? Sektor 2. 2 berarti. 2. Aku udah lupa deh. 3. Lalu. 2. Itu antara 23. Ya, pokoknya 23 deh. 23 sama 2379 lah intinya itu. iya, Jadi kan GKI di depan tuh.
Belakangnya GBD bener kan? Iya. Nah, aku juga punya cerita nih guys. Di minggu pertama aku datang ke sana, magang di Jakarta. Jadi kan aku nggak tahu nih. Karena memang aku dulu di Jakarta memang magang di suatu instansi di TV. Jadi aku di sana nggak ngekos. Puji Tuhannya aku dapat tabengan dari saudara. Dan teman-teman tahu ketika kita sudah nebeng di saudara, kita bayarnya nggak pakai uang tapi pakai mental, teman-teman. Tahu ya? Betul. Iya, benar, ya, Jadi ya. di minggu pertama itu aku cari gereja kan, karena aku memang aku basicnya bener-bener GPDI pride kan. Aku harus cari GPDI bagaimanapun caranya nih. Aku googling, wah tuh deket nih. Berapa menit itu dari rumahku kayaknya 15-20 menit. Nah, sedangkan tuh beda jauh banget sama yang aku tinggal di Salatiga. Rumahku dari GPDI cuma 3 menit. Iya. Jadi macet. Nah, sedangkan kalau di sana 20 menit, Pak. Saya datang set. Namanya juga orang kultur shock ya dari Salatiga ke sini baru seminggu juga, kaget. Dan nggak lihat apa-apa tuh kayaknya kok. Aku bacanya tuh GPDI di sini. Di depan kan. Iya. Aku masuk aja, lihat pemandangan. Wah. Nggak kayak kalau itu bukan GPDI itu loh, kayak aku lihat sini kok. Oh iya itu musiknya. Tapi kok tidak melihat drum. Enggak sadar ya. Oke. Itu di hari Jumat aku survei apa namanya? Gereja. Survei gereja. Nah, tiba di hari Minggu pagi nih, aku datang. Masuk ke gereja. Dar. Langsung ada votum. Kalian tahu votum enggak? Untuk orang-orang GKI tak lah, votum itu apa? Jadi kayak misalnya jemaat berdiri, jemaat duduk. Oh iya. Aku baru sadar aku salah gereja. Terus aku Google lagi nih Maps. GPD di sini kok. Aku lihat belakang GPD Sejahtera. Astaga, aku salah masuk. Tapi gak apa. Yang penting saya bergereja pada minggu itu. Iya, benar. Tetapi besok minggunya saya pindah ke belakang. Dan saya ketemu juga kakak pemuda yang ada di Salatiga dulu dan sudah kerja di sana. Jadi kayak dirangkul lagi kayak ternyata tuh hidup tuh sempit dan kelor ya. Ada aja gitu. Sempit banget. Tapi itu gereja nggak kelihatan sih. Iya nggak kelihatan. Masuk ke kayak Ini macet nggak apa teman-teman ya? Karena Iya. lucu banget. Aku gak jelas banget ya Ini kali terus kayak masuk itu ada 2 gereja. Iya, belakang sama depan kan. Seru. Iya. Seru. Oh kita lanjut ke Salatiga. Oke, kita lanjut Salatiga. Kemudian Salatiga adalah kota sepi. Setuju. Maksudnya di jam-jam 10 ke atas. jam 8 ke atas. Jam 10 lah, karena ini kan udah pagi. Jam 8 ke atas, Kak. Itu aku udah nggak bisa nyari makan tau. Hah? Iya. Aku Yakin? yakin Kan aku. dipilih kan kalian kan? Enggak, Kak. Kamu Kita pilih toh? aku udah Oh, pindah. Oh, udah pindah. Udah. Rahasia. Kemiri itu nama-nama tanaman teman-teman. Kemiri, jahe, kencur gitu. Jadi yang tahu-tahu aja lah yang Iya, kemiri. ya kalau Aja. aja. Kan hari pertama aku ke Salatiga itu udah nyampe tuh sore agak maleman. Pikiran orang kota gitu kan. Pikiran orang kota jam 8 masih penuh. Antar aja makannya gitu kan. Udahlah, aku, papaku, Janet sama mamaku keluar untuk cari makan jam 8-an. Keliling bener-bener gelap, bener-bener segelap itu. Terus kita kayak mikir, ini kita makan di mana ya gitu kan. Ini udah bener-bener gelap. Akhirnya ada salah satu Chinese food di dekat gereja. Nggak tahu itu. Itu. Itu juga punya jemaat itu. Oh iya. Oh iya. Yang bakmi apa gitu namanya. Ya itu adanya. Iya. Dan kita kan posisinya udah lapar banget dan belum makan dari siangnya kan. Nah, Kita duduk di situ jam 8:30-an, baru nyampe 9:30 makanannya. Lebih. Enggak lebih Karena jam apa? 10 lewat. karena rame atau Enggak, karena enggak rame. Aku emang masakannya tuh kayak enak banget Homey banget menurutku. ya? Ya homey banget rasanya. Tapi tuh lama banget, mungkin karena yang masak tuh orang tua juga kali ya. Jadi kayak oh iya jadi papaku nanya sama mamaku, kita mau pindah tempat makan, kayak gak usah lah, mau cari di mana lagi, di sini pada tutup semua gitu. Mamaku tuh langsung kayak underestimate gitu loh sama Salatiga, kayak ini anak-anak nanti mau makan apa kalau misalkan malam ini, kalau malam kelaparan di sini aja udah pada tutup semua gitu sih. Iya, jadi udah kayak makanya papa aku tuh ngizinin aku di sini karena jam 8 udah nggak ada kehidupan. Padahal mereka nggak tahu aja. nggak tahu aja ya. Nggak tahu aja kan. Ada kehidupan lain. Itu terlalu jauh melenceng. Iya, ya. jauh banget Saya mau melenceng. lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena mungkin kita terlalu have fun ya, karena Udah kayak ngobrol di bento kopi. iya kita mau ke Senyawa atau gimana? Mahal banget 70.000. Marah. Enggak usah minum tadi. Langsung ke pertanyaan ke-3. Tadi kan udah pertanyaan 1 sama 2. Mungkin teman-teman yang tadi belum lihat bisa
Rewind. Iya, rewind. Menurut kalian, cara mengatasi halangan dan rintangan dalam kita untuk menuju tujuan mulia itu apa? Itu tadi yang udah kita ngomongin di awal. Caranya sebenarnya cara kita berdua menurutku salah, karena kita malah melarikan diri, bukan melarikan diri sih, lebih tepatnya kayak ngejauh, kabur, dan kita belum nyelesain apa yang kita udah lakuin di Jakarta. Dan jadi kayak kita masih ada kebayang-kebayang lah, kadang ada maksudnya dejavu gitu. Dan itu dejavu. menurutku yang ada hambatan banget sih untuk di sini. Jadi kalau misalkan kadang kalau lagi jalan terus ngeliat itu, kemarin gue di Jakarta ngeliat kayak gitu, gue belum minta maaf lagi sama orangnya, terus habis itu tuh yang bikin kita ngehambat tujuan yang mulia sih menurut aku. Karena kita bukannya malah menyelesaikan masalah itu, kita malah kabur. Iya. Oke, jadi ketika kalian sudah mengerti apa itu tujuan mulia, kalian lebih dewasa dalam Iya. menghadapi semua halnya. Benar. Karena intinya gini teman-teman, ketika kita bergereja, kita nggak cuma melihat gereja itu cuma Alkitab, firman Tuhan itu tok, nggak sebatas itu tok, tapi gereja itu juga bisa menanamkan ilmu sosial juga. Iya. Terus ilmu kehidupan bersosialisasi, bermasyarakat yang baik itu seperti apa. Jadi kita ke gereja tuh, kalau menurut aku ya, kita ke gereja itu wajib. Karena apa? Ada orang-orang bilang tuh kalau gereja itu cuma bangunan, ya kan? Iya, gereja cuma bangunan. Aku nggak setuju sih sama kata-kata itu. Nggak perlu kita ke gereja. Itu menurutku big no sih. Karena ketika kalian datang ke gereja, minimal sekali lah seminggu, kalian merasakan hal yang berbeda dalam hati kalian. Serius. Benar. Serius banget. Aku setuju. Setuju kan? Aku setuju karena kalau orang-orang bilang gereja itu cuma bangunan doang, lo nggak tahu yang di dalam tuh siapa gitu. Iya, benar. Iya. Kan itu kan juga ada orang-orang yang bisa, misalkan kita datang ke gereja dengan hati yang kayak agak down gitu, terus kita ngeliat orang-orang yang lagi memuji Tuhan, ada orang-orang yang lagi main main gitar, main musik gitu juga, terus ada orang yang bawa persembahan, mereka senyum ke kita. Itu menurut aku ya, mereka tuh udah keren banget dalam melayani sama Tuhan dan melayani kepada jemaat, karena itu buat aku happy sih. Jadi kayak udah bangun mood aku lagi gitu loh. Tuh, jadi ketika kalian melayani dengan hati, orang-orang terberkati juga. Iya, betul. Oke. Seperti slogan gereja kita apa? Diberkati untuk memberkati. Iya. Aku habis dulu. Kalian enggak aku masalahnya, aku jadi bingung. Diberkati untuk memberkati. Oh iya, Iya. Oke, jadi kita sudah mau ke penghujung acara ya, Enjoy. Boleh nggak sih sampaikan ke teman-teman apa itu menurut kalian, pandangan kalian masing-masing ya, dari Joy, apa sih tujuan mulia itu maksudnya apa? Tujuan mulia yang aku mau bagiin ke teman-teman, tujuan mulia itu kalian tuh harus punya prinsip. Apa ya? Kan kita kan hidup untuk, kayak dari awal kita kan udah bilang berkali-kali ya Kak, kita tuh diciptakan, kita tuh hidup, kita diberi nafas untuk suatu tujuan. Jadi kita tuh juga harus punya prinsip hidup untuk mencapai suatu tujuan itu, dan lingkungan pertemanan yang positif, balik lagi ke yang tadi. Karena kalau misalnya kita nggak punya prinsip hidup, kita pasti bakal kegocek dan kita nggak akan sampai ke tujuan mulia yang itu. Gitu, Oke, itu dari Jen teman-teman. Sekarang dari Joy. Kalau pesan dari aku untuk teman-teman sekalian dari yang pembahasan kita tadi, jangan hanya kita untuk mencapai tujuan yang mulia itu kita hanya mengandalkan teman-teman lingkungan sekitar juga, tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Gitu kan. Karena gimana pun kayak kita nggak bisa hidup di dalam jalan kita sendiri, karena Tuhan punya jalan yang baik dan yang bagus dan yang mulia untuk kita gitu kan. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan itu, harus bersama-sama dengan Tuhan juga. Gitu. Jadi teman-teman, tujuan kita hidup sebenarnya ada banyak. Ya, benar. Tujuan hidup banyak banget, dari mulai melayani, kemudian kita bersosialisasi, kemudian apa lagi? Tujuan kita hidup untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, bersosialisasi. Terus beranak cucu. Beranak cucu. Ini apa lagi? Ya? Tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang terpenting. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada kita, jadi kita harus mengimplikasikannya kepada sesama, kepada lingkungan. Oke, mungkin pada kesempatan podcast perdana kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sama Jen sama Joy, terima kasih. Sama. Besok bisa datang lagi ke tempat ini. Amin.
atau enggak kalau masih hidup. nanti abisnya diganti siapa gitu Iya. kan pengurus di Silom kan banyak, nggak cuma saya aja. Benar, Jadi saya adalah langkah awal memulai podcast di YouTube nih. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga DNA yang sudah memberikan apa namanya nih? Nastar terbaik buat ini, enak banget sumpah. Dan Jangan lupa dibeli. jangan lupa dibeli IG-nya di sini lagi, Di Yoel. sini. Dimana, Dan di mana, nomor di teleponnya di sini. Di sini. Di sini. Oke, selamat malam buat teman-teman. See you. See you. Tutup ya. Oh iya, Tutup. oke. Nah, slogannya ada ini. Oke. Podcast Youth Siloam. Jiwa mudaku untuk Tuhanku. Nah, kurang kompak. Untuk Tuhanku kan? Ya, jiwa mudaku untuk Untuk Tuhanku. Tuhanku. Oke, selamat malam teman-teman. Kami dari Podcast Youth Siloam. Jiwa mudaku untuk Tuhanku. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.